yang berjudul Metode Feedback Optimum. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya nama Pigo Anggata Putra. Saya Terima kasih. Saya Rizal. Saya Febri Dibula. Saya Anissa Rahmani. Saya juga Firliananda. Saya Bambang Saputra. Saya Dika Pratama Putra. Mungkin itulah nama-nama kelompok kami. Merupakan metode yang umum untuk menyelesaikan sebuah program linear. Masalah ini melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan. Penyelesaian dalam metode Silver yaitu syaratnya yang pertama, model program linear atau canonical form harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standar form. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari bentuk baku model program linear. Yang pertama, semua fungsi kendala atau pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Yang kedua, semua variabel keputusan non-negatif. Yang ketiga, fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi tujuan maksimum. Yang rumusnya Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah selanjutnya ditambah Cn Xn. Fungsi pembatas yang rumusnya A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah selanjutnya ditambah An Xn besar B1. Rumus kedua, A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah selanjutnya ditambah A2N Sn besar sama B2. Rumus selanjutnya, ANI X1 ditambah AN2 X2 ditambah selanjutnya ditambah ANN Xn besar sama Bn. Bahwa metode feedback hanya bisa dipakai atau diaplikasikan pada bentuk standar. Sehingga kalau tidak dalam bentuk standar harus ditransformasikan dulu menjadi bentuk standar. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi pembatas. Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda lebih kurang dari diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slack variable. Banyaknya slack variable bergantung pada fungsi pembatas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model program linear. 1. Variabel. Bahan A sama dengan X1, bahan B sama dengan X2. 2. Fungsi tujuan. Maksimumkan 2 sama dengan 8X1 tambah 6X2 dalam kurung 1000. 3. Fungsi pembatas atau kendala. Bahan A sama dengan 4X1 tambah 2X2 kecil sama 60. Bahan B sama dengan 2X1 tambah 4X2 kecil sama 48. X1 X2 besar sama 0. Yang selanjutnya yaitu model simplex. Model simplex. Yang pertama, Fungsi tujuan. tujuan yaitu maksimumkan Dia sama dengan 8X1 ditambah 6X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Kita pindahkan semuanya ke kiri menjadi Z, diminuskan semuanya 8X 1 dikurang 6X2 dikurang 0S1 dikurang 0S2 sama dengan 0. Dan kedua fungsi tujuan
4x 1 ditambah 2x 2 ditambah S1 ditambah 0x2 sama dengan 60. 2x 1 ditambah 4x2 ditambah 0s1 ditambah 1s2 sama dengan 0. Terus selanjutnya misalnya langkah penyelesaiannya kita menggunakan iterasi awal dalam kurung iterasi 0 buat tabelnya. Variabel besar, variabel besar, dua elemen, satu, dua, dua, S1, S2, 2, MK. Sini 8, 6, 0, 0, 0. Keduanya S-nya di satunya 4, 2, 1, 0, 60. Ulang lagi 2, 4, 0, 1, 48. Selanjutnya iterasi dari min 1. Dua iterasi dari min 1. Yang pertama itu menentukan kolom kunci. Kolom kunci. Kolom kunci atau sama dengan kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Jadi kita mengambil kolom kuncinya ini. Yang kedua kita melakukan B menentukan garis kunci. Nilai indeks NK, fungsi pembatas, nilai kunci kolom, F pembatas. Baris kunci nilai indeks yang terkecil atau yang positif. Berarti dari kolom kunci kita cari yang nilai indeks yang terkecil positifnya. Berarti kita ambil aja 4 angka kunci.
Selanjutnya C, perubahan nilai baris. Perubahan nilai baris. Nilai baris. Baris. Yang pertama, nilai baris kunci baru sama dengan nilai baris kunci lama angka kunci. Berarti nilai baris yang lain atau baris lama sama dalam kurung nilai baris kunci baru. X angka kolom kunci baris yang ini. Terus kita buat lagi yang nilai barunya, iterasinya, iterasi 2. Kita dapatkan buat lagi. Ini terhasil dua hasil dari kita ambil dari kolom hasilnya, itu nilai variabel Z S2 S2 1 2 1 S2 NK modal. Hasilnya ini 0 min 2 2 0 120 min 1 setengah 1/4 0 15 20 indeksnya 0 3 min 1 min setengah 1 18 6. Pada iterasi 2 terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Pada iterasi kedua terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Proses perubahan selesai dan ini menunjukkan penyelesaian persoalan linear dengan metode simplex sudah mencapai optimum dengan hasil sebagai berikut. Hasilnya yang kita dapatkan itu X1 sama dengan 12 dan X2 sama dengan 6 dengan Z maksimum sama dengan 132.000. Hasil akhirnya Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah kami minta maaf, kami tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.